Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke intermezzo plus. Jadi plusnya banyak ya. Pembacaan untuk 21 tahun ke atas berkaitan dari gairah dan juga seksual. Ada hal apa sih yang mungkin berkaitan dari pasangan kamu atau mungkin juga dari diri sahabat kebahagiaan yang berpacu di dalam gairah bercinta? Apakah ada sex fortune yang bisa membangkitkan gairah hubungan kamu bersama dia? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dikhususkan untuk kalian yang 21 tahun ke atas, dikhususkan untuk kalian yang berusia 21 tahun ke atas, karena ini pembacanya tentang seksual ya. Kita akan cek dulu untuk intermezzo kita. Ada zodiak apa yang muncul di tema kita hari ini? Kevin nggak tahu temanya apa. Ngikutin aja energi dari semesta ya. Kita tarik dulu untuk zodiaknya. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau masuk ke zodiaknya dia, sahabat kebahagiaan. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau masuk ke zodiaknya dia. Kita akan cek untuk zodiak yang pertama. Ada Sagittarius hadir. Lalu ada Gemini, ada Aries, ada Aquarius, ada Capricorn, ada Virgo, dan yang terakhir di sini adalah Taurus. Ini adalah energi zodiak yang bisa kita baca bersama-sama berkaitan tema intermezzo kita kali ini ya, sahabat kebahagiaan. Oke, berhubung YouTube itu lagi sangat sensitif sekali, kartunya Kevin yang gambarnya erotis, terutama dikhususkan untuk membaca tema dewasa, ini kadang kena banned ya. Jadi Kevin pakai kartu yang kecil aja. Oke. Untuk ketujuh zodiak ini yang masuk dalam pembacaan kita, bisa zodiak kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek bersama-sama ada energi apa berkaitan dalam ranah bercintanya kepada diri sahabat kebahagiaan. Sagittarius, Gemini, Aries, Aquarius, Capricorn, Taurus, dan juga Virgo. Bisa masuk zodiak kamu atau zodiaknya dia. Ada energi apa yang muncul di pembacaan kita kali ini? Kita akan cek. Ini adalah energi gairah, hal yang berkaitan dari cinta. Kita cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah Three of Swords. Saat kebahagiaan, sepertinya di antara kamu dan dia ada yang lagi ngerasa kurang nyaman banget ketika melakukan hubungan seksual. Entah itu kayak ada ngerasa sakit di bagian tubuh tertentu. Kalau misalkan kamu ngerasa sakit banget atau dia ngerasa sakit banget ketika melakukan hubungan seksual di bagian intim terutama ya saat kebahagiaan, coba alangkah baiknya saat kebahagiaan bermain dulu dalam sebuah sentuhan ya. Jangan langsung eksekusi di situ. Beberapa di antara sahabat kebahagiaan, entah kamu entah dia, ini mungkin ngerasa kurang nyaman dengan beberapa sentuhan-sentuhan atau mungkin juga ketika langsung melakukan hubungan seksual. Ada sesuatu hal yang membuat kalian tuh kayak ngerasa tegang. Tegangnya bukan berarti
badan kamu ya, tapi tegang di dalam pikiran kamu. Terutama sih dia kayak ngerasa cukup tegang banget, entah ada perasaan yang bersalah di dalam benaknya dia atau enggak, sehingga ketika dia melakukan hubungan seksual ini mengurangi yang namanya esensi dalam emosional. Makanya ketika suatu bagian melakukan hubungan seksual dengan diri dia, terutama dia adalah pasangan kamu, pastikan ini adalah ekspresi cinta. Ya, untuk bisa mengekspresikan cinta suatu bagian mungkin kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang romantis atau lagu-lagu yang nyaman. Simbolnya di sini seorang laki-laki sebelum melakukan sebuah eksekusi, dia sedang bermain harpa dulu di sini, mengindikasi mungkin yang laki-laki atau mungkin juga yang perempuan ini butuh relaksasi, perasaan tenang dulu, agar mungkin tidak ada sebuah ketegangan yang bisa membuat kalian cedera. Tapi kalau si adik kecil yang tegang gak masalah sih sahabat kebahagiaan, karena itu yang dicari ya dalam melakukan hubungan seksual di sini. Ya, Kevin melihat indikasinya memang butuh relax dulu agar apapun yang kamu lakukan dalam kegiatan seksual di sini bisa menjadi ekspresi cinta kalian. Gak usah buru-buru sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat di sini dia sepertinya kayak mau buru-buru banget sih. Ya, buru-buru untuk menyelesaikan eksekusi ini. Ada sesuatu yang dia pikirkan di sini saat kebahagiaan, makanya dia untuk bisa mengekspresikan seksual ini sebagai ekspresi cinta itu kayak susah banget. Nggak tahu nih ada perasaan bersalah atau perasaan apa yang membuat dirinya dia tuh kurang bisa melakukan ekspresi cinta. Ya, Kevin selalu menyebutkan ya saat kebahagiaan seksual itu ada 3 poin. Yang pertama adalah penghasil keturunan, ekspresi cinta, dan juga rekreasi. Kalau cinta yang mendalam, cinta yang penuh dengan emosional, pasti seksualitas itu sebagai bentuk ekspresi cinta, agar kita tahu dia itu sebenarnya sayang gak sih sama aku, dia itu sebenarnya minat gak sih sama keberadaanku di sini, terutama dalam tubuh fisikku. Karena cinta memang melibatkan hal fisik juga ya, saat bagian selain dari sisi emosional juga hal fisik juga, dan hal fisik ini juga akan mempengaruhi keintiman kalian di dalam sebuah hubungan. Jadi seks itu penting banget saat kebahagiaan ketika ngejalin sebuah hubungan yang sudah berkomitmen ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Page of Pentacle. Saat kebahagiaan, orang ini memang terkadang kayak kasar banget gitu ya, kayak kasar banget, kayak maksa banget. Tapi setelah melakukan sebuah eksekusi, ya kelarnya cepet. Coba untuk saat ini peluk dia, lakukan sebuah sentuhan-sentuhan lembut agar ketegangan yang kalian rasakan di sini tidak mengaruhi mood. Ketika melakukan hubungan seksual tapi moodnya lagi jelek banget, ya pasti juga setelah selesai kayak ada perasaan yang ya biasa aja, tidak melibatkan perasaan cinta dan emosional yang mendalam. Mungkin ada ganjalan permasalahan yang belum selesai, entah itu dari kamu, entah dari diri dia, sehingga ekspresi cintanya di sini kayak kurang begitu nyaman saat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat ketika kamu melakukan sebuah pelukan, dia akan semakin liar dan dia akan semakin nakal. Ya, untuk mengantisipasi mood yang jelek saat kebahagiaan, coba peluk dia dulu. Peluk, sentuh dengan bagian tubuh kamu, terutama di bagian dada. Jangan membelakangi seperti ini, karena kalau misalkan membelakangi semacam ini, pasti mata dan mata ini tidak bertemu, sehingga ngerasa sensasinya itu berbeda. Lain halnya ya saat kebahagiaan melakukan hubungan romantis yang benar-benar romantis banget, itu adalah ketika kalian tuh bisa saling bertatap mata. Mata dan mata ini bertemu, kulit dan kulit ini bertemu. Ini bisa mengindikasi bahwa ekspresi cintanya itu dapat. Tapi ketika melakukan hubungan seksual, membelakangi saja dan tidak menatap satu sama lain, itu melakukan hubungan seksual tuh hanya sebatas rekreasi saja, hanya melampiaskan gairah saja, dan itu feelnya nggak dapet saat kebahagiaan. Ya, sebagian di antara saat kebahagiaan juga berpikir bahwa melakukan hubungan semacam ini bukan tentang memuaskan hasrat saja, tapi bagaimana dia membuktikan bahwa ini adalah cinta, ini adalah perasaan yang diungkapkan dalam sesi gairah. Dan Kevin melihat di sini hal semacam tatap-tatapan, kulit bertemu dengan kulit, terutama bagian tubuh bagian depan, dan dia bagian depan ini kurang ada melakukan kegiatan itu, sehingga feelnya itu kayak ngerasa ya
Kalau udah ya udah ngapain? Kalau udah selesai ya udah ngapain? Sehingga saat kebagian berpikir bahwa dia datang kalau maunya kayak gini doang, untuk muasin doang, atau sebaliknya. Kalau cuma datang cuma muasin hasratnya doang, tapi perasaan emosionalnya nggak didapatkan, bagaimana kalian menciptakan sebuah afeksi dalam hubungan semacam ini? Di sini memang pelukan nakal dan fantasi dengan sahabat kebahagiaan ini penting ya, untuk menciptakan sebuah feel, menciptakan sebuah perasaan yang melibatkan bahwa tubuh fisik kamu dan perasaan kamu ini terhubung satu sama lain. Dia adalah pasangan kamu, dia adalah kekasih kamu. Ketika kalian bisa merasakan antara sensasi emosional dan juga sensasi fisik di sini yang menyatu, kalian bisa ngerasa bahwa orang ini benar-benar serius sama kamu. Tapi ketika melakukan hubungan semacam ini, dia tidak berani untuk menatap mata kamu atau melihat wajah kamu di sini. Indikasinya adalah ini hanya sebatas kepuasan semata. Hanya sebatas kepuasan semata. Maka coba untuk peluk diri dia, bermain di dalam sebuah fantasi agar cinta kamu dengan dia semakin erat. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian kartunya adalah The Chariot. Kevin lihat sih, permainan di dalam sebuah cinta di Indonesia itu memang kurang ya, karena mungkin tabu banget, dan memang sangat tabu banget. Padahal sekskologi itu penting, terutama untuk keharmonisan di dalam rumah tangga, di dalam sebuah hubungan ya. Ketika ngejalan sebuah hubungan hanya ngalir aja, jalan aja, ya serasa monoton. Berfantasi di dalam sebuah pelukan itu memang penting banget ya saat bagian. Ketika kalian selesai di sini melakukan hubungan seksual, jangan langsung bersih-bersih dulu. Kalian masih dalam kondisi ya polos, tidak berbusana. Coba kalian bercerita satu sama lain. Simbolnya di sini ada dua sosok ya, laki-laki dan perempuan. Mereka sudah menyelesaikan eksekusinya di sini. Namun dia belum, atau kedua orang ini tidak mengenakan baju, dan mereka masih mengobrol satu sama lain, mengindikasi bahwa ketika melakukan hubungan semacam ini jangan buru-buru mandi, jangan buru-buru dibersihin. Kalian ngobrol sambil mungkin membersihkan noda-noda yang sudah berceceran ya soal bagian. Kalian ngobrol di situ sambil berpelukan, sambil membahas hal-hal yang mungkin cukup unik untuk antara kamu dengan diri dia. Dan setelah kalian ngerasa cukup, kalian boleh mandi bareng. Jangan mandinya itu sendiri-sendiri soal bagian, itu nggak romantis, feelnya nggak dapet. Mandinya bareng. Maka kamu bisa menciptakan sebuah hubungan yang memang kuat banget dalam ranah keintiman di sini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartun The Fool. Oke. The Fool kadang-kadang nggak peka untuk melakukan hal ini. Tapi The Fool ini juga selalu mencoba untuk melakukan sebuah eksperimen ketika melakukan hubungan seksual. Ya, saat bagian. Untuk bisa melakukan ini semua mungkin kalian butuh keterbukaan satu sama lain. Seks itu bukan tentang memuaskan hasrat saja, tapi bagaimana kalian menciptakan sebuah alur cerita di mana perasaan, emosional, tubuh fisik kamu ini bisa menjawab tentang ini adalah sebuah kebutuhan, di mana kebutuhan ini jika sudah masuk ke dalam hati, cinta kalian akan benar-benar erat banget saat kebahagiaan. Jangan sampai hal semacam ini, hubungan seksual tuh hanya untuk berekreasi saja, untuk kesenangan semata, dan setelah itu udah The Fool, nggak peka apakah si perempuannya ini ngalamin kesakitan atau tidak, atau justru sebaliknya apakah si laki-laki ini ada hal yang sakit di bagian tubuh tertentu. Kalau misalkan ini nggak diutarakan tapi dipendam, untuk melakukan hubungan selanjutnya kayak ngerasa tertahan lagi, aduh takut sakit, aduh takut kayak gini, maka kalau misalnya merasa sesuatu hal yang tidak enak di sini satu bagian, sampein aja. Maka dari itu ketika melakukan hubungan semacam ini jangan langsung eksekusi,
tapi coba lakukan sebuah pelukan, coba lakukan sebuah ciuman dulu ya saut bagian, jangan langsung bes. Nanti takutnya ada yang cedera. Ya semua itu memang butuh foreplay ya, butuh pemanasan juga, agar saut bagian juga merasakan feel yang luar biasa, sensasinya yang luar biasa. Kalau misalkan usianya dia udah lebih 50 tahun, ya mungkin agar tidak cepat banget kalian melakukan sebuah permainan dulu, berfantasi dulu di situ sambil ngobrol-ngobrol. Dan ada beberapa hal yang berkaitan dari energi di sini saut bagian, melakukan hubungan seksual ketika kalian bisa berkomunikasi di situ antara hati dan juga hati. Ini feel-nya juga akan meningkatkan hubungan ini ke tahap berikutnya. Kalau misalkan hubungan seksual tidak ada sebuah komunikasi yang mendalam, entah itu obrolan nakal atau mungkin juga obrolan-obrolan yang membahas tentang aku dan kamu, kalau nggak ada hal semacam itu, ya hubungannya menjadi hambar saut bagian dan mudah sekali bosan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Seven of Cup. Oke, saut bagian, memang ketika melakukan hubungan semacam ini saut bagian, coba kalian perhatikan apakah dia ketika selesai, apakah dia mencium kamu atau tidak. Kalau dia mencium kamu, artinya orang itu sayang. Tapi ketika udah selesai, dia tidak mencium kamu, indikasinya ada salah satu di antara kalian ini ada yang punya masalah dari hati, dan itu belum terselesaikan. Ciuman itu adalah pembuka dan juga penutup ketika melakukan sebuah eksekusi. Di awal eksekusi di sini tidak ada sebuah ciuman, dan akhir melakukan eksekusi itu tidak ada sebuah ciuman. Indikasinya memang perasaannya tuh sebenarnya ada yang mengganjal di situ. Ciuman itu memiliki berjuta-juta makna, berjuta-juta arti sahabat bagian. Dan terlebih di dalam hubungan semacam ini adalah hubungan yang serius. Jadi kamu bisa memastikan apakah dia serius enggaknya sama kamu, apakah dia masih sayang enggaknya sama kamu. Itu coba telah lagi ketika melakukan hubungan ini, di awal atau di akhir ada ciuman manis atau enggak. Kalau enggak ada sama sekali, coba perbaiki, atau mungkin juga selesaikan masalah kamu, terutama dari ganjalan hati. Dan selain itu juga dari tema yang kemarin yang satu bagian, kesehatan mulut itu penting banget ya. Takutnya ilfeel mungkin dengan bau mulut atau apa, maka ketika melakukan hubungan semacam ini, lakukanlah setelah kalian sudah kumur-kumur atau bersihkan mulut kamu. Ya biasanya yang ngelakuin ini kalau tengah malam atau pagi-pagi, ya pasti hawanya beda ya, satu bagian hawanya beda. Tapi lebih baik coba untuk bersihkan mulut dulu aja ya, biar sensasi kalian semakin menyenangkan dan menyegarkan. Ya masing-masing orang berbeda-beda sih saut bagian. Ada yang menyukai bau mulut dengan pasangan, ada yang tidak menyukai di situ. Ini terserah kalian seperti apa, karena yang namanya sebuah fantasi di dalam hubungan seksual dengan pasangan itu beraneka ragam dan bermacam-macam. Lalu ada energi apa lagi untuk kedua kartu di sini? Oke, ada kartu 10 pedang dan ada kartu Page of Wands. Saut bagian, Cabinet di sini yang perempuannya itu kayak ngerasa ada ganjalan di dalam hati, dan secara emosional yang perempuan ini kurang merasakan sebuah kepuasan ya, dari sisi emosionalnya sendiri itu ngerasa kurang puas di sini. Maka pelukan nakal di dalam sebuah fantasi itu memang harus dimulai. Siapa yang memulai di sini? Cabinet di sini pengendalinya adalah yang perempuan. Pengendalinya adalah yang perempuan. Yang perempuan ini akan menentukan apakah hati kalian berbicara atau tidak ketika melakukan hubungan ini. Yang perempuan ini menentukan. Coba misalkan hati kamu kayak yang perempuan terutama ya, gundah, hatinya kayak rasanya gak nyaman banget, ada ganjalan hati entah apa, kamu ingin berfantasi, kamu ingin menantang hubungan ini, coba peluk dia dari depan dan rasakan sensasinya di situ. Apakah hati kamu berbicara atau tidak? Kalau hati kamu tidak berbicara, artinya kepuasan secara emosional itu tidak didapatkan. Dan Kevin lihat di sini yang perempuan itu kepuasan secara emosional itu gak dapet feelnya. Entah ada masalah apa nih yang terjadi antara hubungan kamu bersama dia, tapi
harus dipastikan segala bentuk permasalahan yang ada di dalam ganjalan hati, terutama yang perempuan, ini coba untuk memaafkan ya. Coba untuk memaafkan, karena mungkin ada rasa dia yang bersalah sama kamu atau ada masalah yang belum selesai, maka coba untuk selesaikan, berdamai di situ, agar ketika kalian bermain di dalam hubungan semacam ini, feel-nya dapet, emosionalnya dapet, gairahnya dapet, kepuasannya dapet, fantasinya juga dapat satu bagian, sehingga hubungan kalian akan semakin bergairah lagi. Ini adalah energi dari kartunya. Lalu ada Seek Fortune apa yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Untuk Seek Fortune ini adalah posisi yang bisa membangkitkan fantasi, gairah, dan hal-hal yang berkaitan dari hubungan kamu dengan dia. Kita akan cek ya. Oke. Sebagai edukasi sedikit sahabat bagian, kartu tarot itu punya temanya masing-masing ya. Temanya tuh banyak banget. Ada yang tema psikologi, seks, tema tentang angel, demon, tema tentang untuk membaca cinta, karir, keuangan, dan lain sebagainya. Itu temanya banyak banget, termasuk tema-tema yang berkaitan dari seksual. Kartu tarot itu banyak karena itu adalah alat yang dipakai untuk membaca alam bawah sadar manusia atau misteri. Dan ini kartu tarotnya namanya adalah Seek Fortune. Ini bukan kartu seks ya, tapi ini adalah kartu tarot. Karena kartu tarot itu bermacam-macam sahabat bagian. Ada energi apa untuk Seek Fortune kalian, terutama untuk zodiak yang muncul di sini. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir sahabat bagian. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kita akan cek ada energi apa terutama untuk Seek Fortune kita kali ini. Kevin ambil 4 energi karena 4 itu melambangkan Mars. Kita cek. Oke, tuh kan bener kan seperti yang Kevin sebutkan. Kalian coba untuk melakukan hal ini, menatap wajahnya masing-masing. Ini adalah gaya yang paling simple sih menurut Kevin. Gaya paling simple dan gaya semua umat satu bagian, karena ini tidak menghabiskan banyak energi. Ya mungkin usia dari satu bagian atau usianya dia ini mungkin lebih dari 50 tahun atau mungkin juga 45 tahun ke atas. Tapi kalau yang masih muda, ya alangkah baiknya coba untuk bermain dengan beberapa gaya dan beberapa fantasi ya satu bagian, biar kalian juga bisa bereksperimen di situ. Ya, agar bisa bereksperimen di situ, mungkin kalian bisa referensi dari mungkin blue film atau hal lain sebagainya, biar kalian tuh hubungannya tidak monoton ya sahabat bagian. Ini adalah gayanya. Ini adalah gaya yang cukup standar ya sahabat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian, Knight of Testicles. Ya, melakukan kegiatan semacam ini yang mendapatkan sebuah kepuasan pastinya adalah yang cowoknya ya sahabat bagian. Yang kemarin ini kebalikannya nih, perempuannya yang dilakukan gaya semacam ini. Sekarang ngebalikannya, yang cowoknya dilakukan semacam ini. Ini adalah bentuk dari pelayanan ya, pelayanan untuk melayani si cowoknya di sini agar dia juga merasakan kepuasan. Dan ada sedikit tambahan sahabat bagian, ketika kamu melakukan hal semacam ini, terutama yang perempuan, kamu tepuk bagian pahanya. Tepuk, yang cowoknya ditepuk bagian pahanya. Ini untuk meningkatkan reaksinya diri dia agar dia tuh semakin bergejolak sahabat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ini cukup adil sih sahabat bagian. Melakukan hal semacam ini cukup adil, nggak cuma si laki-lakinya yang ngerasain, tapi yang perempuannya juga ngerasain juga sensasinya di sini. Bagian dari pemanasan ini bisa sahabat bagian lakukan ya, dan ini adalah gayanya. Yang perempuan pasti juga akan merasakan seperti ada sebuah pelangi yang mungkin sedang berputar-putar di benak kamu. Ketika melakukan hal semacam ini, sensasinya itu luar biasa. Ingat pakai mulut, dia pakai lidah ya sahabat bagian. Jangan gunain jari terus, pakai lidah. Oke. Lalu selanjutnya, tuh kan ternyata ini adalah keseimbangan sahabat bagian, gantian kan. Tapi sahabat bagian perlu tahu nggak, yang laki-laki di sini ini sebenarnya dia membawa es batu loh. Laki-lakinya di sini ini sebenarnya dia membawa es batu. Ya mungkin sensasi ini bisa ditetesi menggunakan es batu
agar bisa merasakan sebuah elemen-elemen khusus ya, terutama sensasi dingin yang menyegarkan. Kalau misalkan ngerasa nggak nyaman, nggak masalah satu bagian, tapi kalau misalkan kalian mau bereksperimen, ya yang laki-laki bawa es batu ya. Nanti malah lama-lama di jus di situ. Enggak ya, jangan ya dek ya, jangan ya dek ya. Ini adalah Seek Fortune untuk hubungan semacam ini antara kamu bersama diri dia. Kalau boleh dibilang ini masih dalam kategori yang wajar-wajar saja sih gayanya, nggak harus yang aneh-aneh. Ini adalah gaya-gaya biasa saja untuk kalian bisa merasakan sensasinya antara kamu dan diri dia. Yang penting jangan egois. Ketika si cowoknya ini diperlakukan khusus, ya, kamu juga harus melakukan hal yang khusus juga kepada si ceweknya di sini ya, agar sama-sama merasakan kepuasan bersama. Karena ini bukan hanya memuaskan diri sendiri, tapi harus bisa memuaskan pasangan kalian ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jika kalian suka dengan pembacaan intermezzo plus, nanti Kevin akan upload setiap hari Kamis atau malam Jumat ya, biar hubungan kamu bersama diri dia makin langgeng. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Sampai jumpa, bye-bye, matai masio.